Halo semuanya, selamat siang. Pada Google I.O. 2024 beberapa hari yang lalu, ada salah satu kabar gembira untuk teman-teman semua yang mau belajar Flutter, namun tidak memiliki komputer atau laptop dengan spek yang sesuai. Atau bahkan mungkin ada teman-teman yang tidak memiliki komputer sama sekali. Nah, sekarang Google sedang mengembangkan sebuah IDE berbasis cloud yang bernama IDX. IDX ini keren banget ya. Dari segi UI, bisa dibilang sama persis seperti Visual Studio Code yang biasa kita gunakan untuk developer aplikasi Flutter. Nah, lebih kerennya lagi, IDX ini sudah terintegrasi dengan Gemini AI. Jadi di sini kita bisa mendapatkan bantuan dari AI dalam membuat codingan kita. Bagi yang pernah mencoba menggunakan GitHub Copilot, pasti sudah merasakan manfaatnya ya. Tapi ada nasihat dari saya, untuk teman-teman yang baru belajar, jangan sampai Gemini AI ini menjadikan kalian malas untuk belajar ya, dan akhirnya mengandalkan suggestion dari Gemini AI untuk memprogram aplikasi kalian. Karena tetap perlu diingat bahwa Gemini AI ini berfungsi untuk memberikan suggestion atau saran. Suggestion itu adalah tebakan dia bahwa kemungkinan besar kalian ingin membuat codingan seperti itu. Jadi bisa aja salah. Kalau kalian malas belajar dan 100% mempercayakan codingan kalian pada AI, kalian akan mengalami masa di mana codingan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan kalian, dan kalian juga bingung bagaimana memperbaikinya, karena pengetahuan kalian kurang. Jadi, silahkan jadikan AI ini sebagai tools yang dapat membantu kalian mengoding lebih cepat, bukan sebagai dewa yang kalian percaya pasti benar, sehingga kalian malas belajar. Untuk project multiplatform yang dapat dibuat di Gemini AI ini, itu tuh baru Flutter ya. Jadi, untuk pengguna framework lain, dipersilahkan ngiler dulu untuk saat ini. Lalu di dalam IDE ini, sudah terintegrasi emulator Android dan web yang dapat kita gunakan untuk mencoba aplikasi kita. Meskipun iOS dan platform lainnya belum bisa kita coba di sini, tapi tetap lumayan ya. Kita masih bisa tetap belajar dan juga membuat project Flutter di sini. Untuk mengakses IDX ini, kalian cukup masuk ke idx.dev. Ini ya. Kalian masuk, lalu pilih Get Started di sini. Karena saya udah login dengan akun Google saya, jadi saya masuk ke IDX secara otomatis menggunakan akun Google saya. Kalau kalian punya lebih dari satu akun, kalian tinggal ganti, klik aja di sini ya, di fotonya. Sekarang kita langsung aja, kita coba, kita pilih Flutter, berikan nama workspace-nya, misalnya IDX Flutter Project, create, tinggal kita tunggu ya. Nah, sambil menunggu, bagi teman-teman sekalian yang menyukai kegelapan ya, ini kalian bisa pilih di sini theme-nya. Kalian ubah color theme-nya ini jadi yang dark ya. Ini sama persis seperti di Visual Studio Code ya. Letaknya sama persis di situ. Kita pilih yang ini deh ya. Lalu di sini kita tekan tombol apa aja ya untuk nge-close. Nah, tinggal kita atur aja. Jadi ini tampilan webnya, ini tampilan Android-nya. Kita tunggu ya. Nah, jadi seperti ini nih. Ya. Ini web, ini Android. Nah, sudah deh. Ini mirip seperti kalau kita new project di Visual Studio Code ya. Project Flutter awalnya ya seperti ini. Sisanya sama aja. Untuk shortcut juga sama semua. Misalnya saya buat file ya, main page .dart. Kita buat stateless widget, namanya main page. Kita buat scaffold, appbar, background colornya colors titik purple, titik shade 100, lalu title-nya itu text, IDX demo. Lalu kita tambahkan bodinya. Kita taruh di center. Child-nya, teks juga. Hello World. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini sudah ada suggestion-nya. Hello World. Tinggal di tab, langsung diterapkan suggestion-nya. Ini saya jadikan cons. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung otomatis ke save ya. Kalau misalnya kalian ngelihat formatnya ini masih nggak bagus ya, ini tinggal kita
klik kanan, format dokumen nih. Shortcutnya yang ini, di Mac sama di Windows beda ya, jadi untuk shortcutnya kalian lihat aja di sini ya. Format dokumen, nah dirapihin ya. Tinggal kita ubah di mainnya ini. Nah ini kita ganti ya. My homepage-nya ini udah nggak usah. Ini saya ganti jadi main page. Nah, jadi seperti ini. Project ini tuh disimpannya di cloud ya. Saya nggak tahu apakah project ini menggunakan space di Google Drive atau bagaimana, tapi yang pasti ini disimpannya di cloud. Lalu kalau kalian ingin mengambil project ini untuk dikerjakan di komputer atau di tempat lain, ini gimana caranya nih kalau pengen dibuatnya di lokal ya. Nah itu kalian simpannya di GitHub ya. Jadi taruh dulu di GitHub, nanti tinggal kalian synchronize dengan beberapa komputer nantinya. Nah, kalau kalian ngerasa ini kurang besar, kalian tinggal klik di sini ya, ada file, bukan file, view, terus ini, appearance full screen. Nah, jadi full screen ya. Ini semuanya sama ya. Di file, edit, selection, view-nya, editor. Kalau kalian pengen ngelihat terminal juga bisa ya di sini. Kita buka dulu terminalnya. Nah, di sini kita coba jalankan Flutter Daftar. Invite. Nah, kalau kalian lihat, di sini sudah menggunakan Flutter terbaru dan juga Dart yang terbaru ya. Ini Flutter version 3.22 dan Dart versionnya 3.4. Kita ada di beta channel ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu pusing lagi nih ya untuk upgrade Flutter ya. Udah dapet yang terbaru di sini. Ya, jadi nggak perlu pusing install Flutter, nggak perlu pusing install Android Studio dan sebagainya. Ya tinggal buka IDX-nya, kalian tinggal modding aja di sini. Lalu untuk extension-nya juga sama persis seperti di Visual Studio ya. Jadi kalian bisa cari extension yang biasa kalian gunakan di Visual Studio. Misalnya yang biasa saya gunakan itu PubSpec Assist. Nah ini. Ya, PubSpec Assist, tinggal saya install. Ini untuk membantu saya menambahkan package ya. Kita ke PubSpec YAML-nya. Misalnya saya mau tambahkan Google Fonts ya. PubSpec Assist, dependency, Google Fonts. Nah, sekarang kita ke main page, kita ubah ya. Misalnya ini, stylenya ini kita ganti jadi Google Fonts, Poppins misalnya. Weight-nya itu kita pakai yang ini, medium ya. Icon saya hilangkan. Nah, berubah ya bentuk fonts-nya. Jadi menggunakan fonts Poppin. Nah, ini contoh yang saya maksud dengan suggestion itu tebakan ya. Jadi belum tentu benar. Contohnya ini nih. Dia memberikan suggestion untuk nambahin cons di depannya nih. Ya, kalau kita tab, malah jadi error ya. Kalau kita nggak ngerti fungsi menggunakan cons itu untuk apa, ya jadi bingung ya. Ini kenapa tiba-tiba jadi error. Padahal saya mengikuti suggestion dari si Gemini AI. Ya, jadinya jangan dimakan mentah-mentah ya. Kalian tetap harus belajar konsep-konsep fundamentalnya. Ini saya hapus lagi. Lalu kalau kalian lihat di sini tersedia fitur untuk menghubungkan proyek kita dengan service yang disediakan oleh Google. Jadi lebih mudah ya. Ini saya belum sempat coba, tapi yang pasti ini dibuat oleh Google untuk memudahkan kita supaya kita lebih nggak repot lagi ya. Jadi tidak mengkonekkan secara manual lagi, tapi bisa secara otomatis. Ya, kita tunggu aja nih, service Google apa aja yang akan diberikan fitur integrasi ini. Bagi kalian yang sudah mencoba Project IDX ini dan mencoba Google Integration-nya atau mencoba hal lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian pembahasan saya mengenai Project IDX ini. Semoga dapat membuat kalian semua lebih semangat lagi untuk belajar Flutter ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.